Teman-teman, di sini kami mahasiswa D3 Kebidanan Politeknik Kementerian Mataram. Kami baru semester 2. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang sebelumnya sih izin bertanya ya Bu ya. Dari yang Ibu baca tadi itu apa sih yang Ibu ambil pemahaman apa sih itu kayak gitu? Ngerti nggak Ibu, kan tadi saya bagiin. Nah kan udah Ibu baca-baca nih, apa sih Ibu ngerti dari yang Ibu baca ini? Ada nggak yang Ibu paham gitu tentang kayak ini? Belum, cuma dibaca aja, nggak ada yang nyakut gitu, nggak ada? Nggak ada Ibu? Belum ngerti, kekurangan gizi. Nah kan kayak gitu ya, kepanjangan dari kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis itu kekurangan energi protein atau kalori. Nah protein itu yang buat kita kerja sehari-hari. Sama kalori itu, kalau misalnya kita nggak punya kalori atau protein itu bisa aja kita bisa sering lemas gitu ya. Terus yang kekurangan gizi atau kalori protein ini terjadinya itu selama terus-menerus atau menahun. Jadinya lama dia gitu. Ini dia kayak kurus-kurus itu dari udah lama gitu. Dan pas sampai hamilnya itu tetap dia kurus itu, tidak ada penambahan berat badannya gitu, lama gitu. Dan pas sampai hamilnya itu tetap dia kurus itu, tidak ada penambahan berat badannya gitu. Jadi hamil di sini penyebab kayak gitu juga ada 3 di sini kan dianya di daftarnya. Itu yang pertama itu usia ibu hamil. Ini menjelaskan kan akan terjadi kompetisi makanan antara janin dan ibunya yang masih dalam masa pertumbuhan. Maksudnya itu kan, misalnya kan kita ini lagi sedang hamil kan. Nah terus kan dari makanan sedikit kita makan ya. Nah dari sedikit itu kita makan, kan biasanya sebelum hamil itu mau terpenuhi lah kalori kita. Nah sekarang kita makan 1 piring misalnya satu hari. Sekarang 1 hari 1 kali makan ya. Nah sebelum hamil kan buat kita sendiri aja 1 piring itu. Nah, ketika kita hamil ada janin dalam perut kita, nah, berarti terbagi dia makanan itu kalori itu jadinya yang sepiring yang biasanya itu memenuhi kalori kita untuk 1 hari. Nah, sedangkan pas kita hamil enggak dia tetap penuhi jadinya. Soalnya dibagi dia sama janin. Jadinya gitu aja. Kurang deh jadinya harus kita kalori yang kita butuhin itu. Sedangkan kalori kita butuh kalori untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, jadinya tidak terpenuhi jadinya kalorinya. Kurang deh jadinya harus kita kalori yang kita butuhin itu. Sedangkan kalori kita butuh kalori untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, jadinya tidak terpenuhi jadinya kalorinya. Terus yang kedua itu pola makan. Ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi protein. Nah, maksud ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi dan protein. Ketidakseimbangan itu maksudnya kan pekerjaan dan asupan yang kita dapat tidak sesuai gitu. Kan kita makan misalnya lagi ya. Kita makan 1 piring sehari. Nah, sedangkan 1 piring itu misalnya 200 kalori. 1 piring itu. Nah, sedangkan kita kerja nih sehari ini kita sehari, tapi yang kita kerjain itu membutuhkan 210 kalori atau lebih daripada itu, 2100 kalori gitu, misalnya. Jadinya asupan yang kita dapat sama yang kita keluarin itu tidak ada seimbang. Itu buat kita lemas gitu ya. Jadi kekurangan energi lah kita, kekurangan protein, kekurangan kalori kita jadinya gitu. Kekurangan asupan juga tentunya kan. Terus yang ketiga, ngerti sampai sini udah? Yang ketiga itu jarak kehamilan. Nah, jarak kehamilan ini pengertiannya itu ibu tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan mengandung kembali, maka akan menimbulkan masalah gizi. Kehamilan itu terlalu dekat. Jadi maksudnya kan udah hamil pertama. Tapi belum aja anaknya setahun atau belum ibunya ini kayak tubuhnya ini pemulihan kan habis hamil atau melahirkan, hamil udah lagi. Tak ada kesempatan untuk istirahatnya tubuh ibu ini kan udah capek ini udah bagi asupan kalori. Nah hamil udah lagi belum sampai setahun anaknya hamil udah lagi atau beberapa bulan anaknya hamil udah lagi. Itu udah diperbolehin tidak? Soalnya itu kan buat
tubuh kita. Berdampak bagi tubuh kita. Ya. Sampai sana udah ngerti Bu cara kehamilan ini? Jarak berapa sih pertama dengan belajar kuliah? Dia itu kira-kira 5 tahun. Ya kan? Atau 2 tahunan, 3 tahunan, soalnya udah selesai pembunuhan ASI-nya itu, nah baru bisa. Kalau misalnya udah ASI eksklusif kan selama 2 tahun, 6 bulan kan. Nah lagi kan kita kasih dia supaya tuh kita kasih di ASI ya. Nah bisa 2 tahun sampai 3 tahun Bu, baru bisa hamil lagi. Itu lebih idealnya kan. Tapi kalau mau lebih ideal lagi, jaraknya 5 tahun lagi Bu, pas anaknya masih TK. Video beli anak kita, malah 2 tahun. Ya. Selanjutnya ada resiko untuk di ibunya sendiri. Pertama, anemia itu seperti kekurangan. Ya. Terus pendarahan, berat badan tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit hipertensi. Hipertensi ini di sini ibu mengalami seperti pusing yang berlebihan. Jadi kan terganggu kegiatan sehari-hari ibu. Terus pendarahan belum waktunya juga bisa. Terus berat badan tidak bertambah biarpun ibu mengonsumsi makanan dimanapun, tapi kalau ya tetap bakalan seperti itu ibu. Yang kedua di persalinan sulit dan lama, lahir prematur atau sebelum waktunya, pendarahan postpartum, serta persalinan dengan tindakan operasi sesar cenderung meningkat. Nah di sini ini mengakibatkan ibu tidak bisa melahirkan normal, tapi bukan tidak bisa, cuman lebih ke disarankan untuk operasi sesar karena takutnya nanti kan bayinya itu kenapa karena juga kan ibu ya banyak, maksudnya apa ya, resikonya tinggi. Ya. Dan yang ketiga janin. Ini mengakibatkan abortus, keguguran atau bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, prabadan lahir rendah. Nah di sini sudah dijelaskan pasti kalau ibunya mengalami kek, bayinya juga pasti kekurangan berat badannya pas lahir. Jadi resikonya banyak di kek ini ibu. Semoga dilihat. Sebelumnya izin menambahkan ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kadus, terima kasih sudah menempatkan kami untuk memberikan penyuluhan di buka ini. Yang terhormat juga ibu-ibu, terima kasih sudah menempatkan hadir pada hari ini. Dan yang telah membanggakan teman-teman saya, baiklah langsung ibu ya. Jadi dari penjelasan teman-teman saya tadi, saya juga ingin menambahkan, kan pada masyarakat ini ya banyak sekali pantangan-pantangan pada ibu hamil, terutama pantangan pada saat makan makanan. Ada beberapa kepercayaan masyarakat atau nenek moyang terdahulu, misalnya nih ibu hamil tuh nggak boleh makan telur. Itu kan ada mitosnya nih, katanya air ketubannya keruh atau tidak boleh makan udang. Itu biasanya apa ibu itu? Luar masuk. Ya, luar masuk janinnya. Itu kan beberapa pantangan ibu ya. Sebenarnya itu ketika ibu mempercayai itu sebenarnya itu mitos ibu. Itu sangat bagus, misalnya kayak telur itu proteinnya tinggi ibu, terus bisa meningkatkan daya tahan tubuh ibu. Iya, dan nggak usah takut ibu, makan sudah. Terus kayak udang itu banyak nutrisi. Iya, dan nggak usah takut ibu, makan sudah. Terus kayak udang itu banyak nutrisinya. Iya, banyak. Iya. Kalau ibu alergi Ya, kalau alergi jangan. Nutrisinya itu banyak ibu. Jadi baik buat janin ibu, baik buat ibu juga gitu. Nah kan terus
Apalagi kalau masa kehamilan ini kan sering banget nih pagi-pagi itu ibu kayak mual, muntah. Itu kan tenaga ibu, energi ibu itu habis. Jadinya kalau ibu mempercayai pantangan-pantangan itu terus tidak mau makan, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, jadinya energi ibu tidak ada gitu. Jadi ibu tidak usah terlalu mempercayai. Harus ibu, kan ibu rata-rata ini punya HP ya, kan bisa sekarang di googling atau di searching gitu, cari apakah telur itu menyebabkan air ketuban keruh, kayak gitu misalnya kan. Nah ibu bisa menyimpulkan jadinya apakah dia berbahaya ataupun tidak gitu. Nah terus ibu misalnya kalau banyak nih keluhan tentang ibu hamil yang tidak bisa masuk makanan, sulit masuk makanan, ibu bisa membagi nih, misalnya tidak usah sekali-kali makan, misalnya pagi ini harus saya makan seporsi, sepiring, tapi kan tidak bisa masuk, percuma juga. Lebih baik ibu membagi, misalnya jam 7 sekarang nasi atau buah yang manis-manis dulu biar tidak enak gitu kan. Nah nanti 2 jam ke depan ibu makan apa, misalnya makan kayak biskuit atau susu, pokoknya yang tidak bikin enak. Cari makanan yang ibu sukai, tidak usah kayak apa namanya memaksakan diri juga. Misalnya ibu tidak senang makan ini, tidak usah dipaksakan. Cari makanan yang ibu suka sedikit-sedikit. Terus sering juga minum air yang hangat-hangat biar apa namanya tidak sering mual dan muntah gitu ibu ya. Jadi ibu tidak usah mempercayai ini mitos-mitos tidak boleh makan telur, tidak boleh makan udang, itu tidak benar gitu. Boleh makan kepiting. Ya, tidak boleh makan kepiting, tidak boleh tidur siang, itu padahal kan cuma mitos ibu ya. Ada sih. Terima kasih. Nah kan, selanjutnya teman-teman dan nah udah kan sudah tentang cake ini, nah ibu tadi ya udah dijelasin tentang definisinya, macam-macam ini ya definisinya, penyebab cake sama risiko cake-nya udah kan dijelasin. Nah sekarang gimana sih cara kita tahu kita cake gitu? Jadi gimana sih cara kita tahu kita cake gitu? Kurang energi kurang di sini, gimana sih cara kita tahu gitu? Gimana sih apa sih tandanya gitu? Nah sekarang kalau misalnya kita mau biar enggak kan bisa kita cek gitu ya, cek lab atau apa gitu. Tetapi di sini biar kita apa namanya tahu kekurangan energi ini, bisa kita dari lila. Tahu lila? Tahu lila ibu-ibu? Oke, aku siram. Harikan lengan yang mana ibu? Kalau boleh tahu. Tahu lila ibu-ibu? Oke, aku siram. Harikan lengan yang mana ibu? Kalau boleh tahu. Yang sebelah mana? Lingkar lengan atas. Nah, lingkar lengan atas ini biasanya diperiksa di tangan yang enggak dominan. Tuh ibu sama tangan yang enggak dominan. Yang mana? Kiri. Nah, ya tidak ada yang tidak. Ya tangan dan jari yang dipakai. Ada kan orang-orang yang sering dipakai tangan kiri kan. Tapi kan biasanya kita pakai tangan kanan kerja nih, jadi kita di tangan kiri kita tempat bisa. Soalnya kan lebih banyak ototnya berarti di tangan kanan, makanya dipilih tangan kiri. Agak jarang bergerak nih. Iya kan jarang bergerak nih. Terus kan lila itu di sini ya. Nah lila normal itu dari 23,5 sampai ke atas. Nah lila yang kurang dari 23,5 itu yang cake. Itu yang gejalanya cake itu. Ibu-ibu di sini berapa lingkar lengan atasnya? Wow. Ya, Normal. Normal berarti dari 23,5. Kurang dari 23. tahankan ibu ya, nggak usah sampai. Sekali kurang. Kan cuma kurang bisa memasak dulu. Kemudian ini harus boleh tuh. Berapa ibu artinya alhamdulillahnya?
Baik ibu-ibu, cara pencegahan KET atau kekurangan gizi itu juga seperti pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, seperti ibu mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Selanjutnya ketersediaan pangan yang memadai di rumah tangga. Dan selanjutnya itu penyuluhan mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi, seperti yang sekarang ini kita melakukan penyuluhan tentang atau kekurangan gizi. Penyuluhan mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi, seperti yang sekarang ini kita melakukan penyuluhan tentang atau kekurangan gizi. Selanjutnya perubahan kebiasaan atau pola makan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ibu harus menjaga pola makan biar sesuai gitu dengan kebutuhannya. Kayak yang dibilang tadi tuh teman kita tadi tuh, kalau misalnya mual kan ini kan beda kita beda porsi makan kita atau pola makan kita pas kita hamil nih, gara-gara kita sering morning sickness atau enggak mual muntah gitu kan. Nah bisa kayak tadi teman kita bilang kayak makan sedikit tapi sering, itu bisa kayak gitu. Nah pemberian makanan tambahan ini kayak biskuit, pernah kan pas posyandu pasti pernah dikasih biskuit, tahu biskuit yang ibu hamil itu pernah dikasih puskesmas yang warna silver sebelumnya itu bisa dikonsumsi juga strawberry. Nah itu bisa dikonsumsi juga, bisa nambahin kalori. Pas ketersediaan pangan yang di rumah ini, jadinya ibu pinter-pinter dah simpen makanan buat ibu gitu. Pinter-pinter bagi uang lapar malam. Iya, apalagi rentan ibu hamil malamnya pasti lapar. Iya, harus simpen dah makanan yang bisa disimpan gitu. Bisa disimpan bagus gitu. Terus ini kan kita pakai penyuluhan kan gitu. Ada yang menarik? Jadi ibu jangan takut-takut ya, misalnya makan, nggak usah takut-takut, nggak usah takut gendut. Kalau gendut kan bisa olahraga setelah melahirkan gitu, nggak usah takut ketimbang besok kan bayinya kenapa-napa gitu. Terus tetap asupan makan itu harus dijaga, pola makan itu harus dijaga ibu ya. Jangan percaya mitos-mitos. Pokoknya kalau ibu mendengar misalnya nggak boleh makan ini, lebih baiknya itu dikonsultasikan ke bidan gitu. Nggak usah Gimana sih ibu? ya bagaimana ini ibu bidan, apakah benar ini nggak boleh kita makan ini, pasti dikasih tahu alasannya gitu bu ya. Sebelumnya mohon maaf, ada yang mau ditanyain? Apa ada yang nggak ibu ngerti dari penjelasan kami tadi? Nggak ada yang ditanyain? Nah sekarang saya nanya sama ibu sekarang ya. Nah sebelumnya tadi kan udah bahas lila. Berapa sih lila normal? Lila normal. Lila normal yang tadi saya sebutin. Berapa sih lila normal itu? Kalau normal. Kan tadi tak sebutin tadi. Normal itu di atas apa? Nggak boleh kurang Dari 23,5. Nah ingat 23 tidak boleh kurang dari 23,5. Nah gimana cara kita, misalnya kita mau muntah nih, gimana cara kita mengatasinya? cara makan yang begini. Nah bertahap, benar. Makan tapi sering, misalnya kita ada makan. Kita makan tapi sering. Bisa ibu udah makan Sampai 3 kali ada. Tergantung ke ibunya. Tahu siapa tahu belum ngajar lapar lagi makan lagi. Sekarang puasa. Iya. Kan tapi ada juga yang ini kurus banget dari dia masuk belum hamil. Terus emang dia udah makan banyak tapi kan dia kurus. Nah ada kan yang kasus kayak gitu dia. Nah itu bisa kita, pokoknya kalau misalnya dari hati kita mau nambah makan atau nambah badan itu tidak bakal bisa. Apalagi kita banyak pikiran. Tidak bakal bisa, harus kita niatin dia. Walaupun kita makan banyak, walaupun kita, tapi kalau kita nggak niatin dia, kita pengen
ya gemuk gitu ya, pengen nutrisinya terpenuhi gitu, nah nggak bakal bisa. Jadinya dari ibu sendiri, walaupun misalnya dengar penyuluhan dari sana sini tentang ini, tapi kalau ibu nggak dari ibu sendiri yang mau jalan gitu, maksudnya mau memenuhi tujuan itu gitu, nggak bisa jadinya gitu kan. Stres gitu. Ya nggak boleh stres gitu ya. Soalnya banyak ada beberapa kasus katanya ada yang chat juga dulu ada di puskesmas, kata suaminya itu dia stres atau dia sering kayak halu, kayak gimana ya, berimajinasi, dia sering nonton YouTube itu kan berpengaruh banget gitu, misalnya film apa misalnya film suami selingkuh lah, gini lah, nah itu jadinya pikiran nggak usah mikirin gitu-gitu ibu, buat Ya, stres. harus juga berpikir positif Ya. lagi hamil itu, biar anaknya juga dapat positive vibes gitu dari dalam perut. Dari lagi ibu tanyain atau dari ibu Kado sendiri? Tidak ada? Oh, kalau gitu kita akhiri aja ya, mungkin ibu-ibu ada kesibukan lain gitu kan, udah kami ambil waktunya untuk pagi ini. Semoga penyuluhan kita ini bisa ngena di ibu nggih, bisa dapat pelajaran atau apa, bisa ada yang bisa diambil dari kami. Ya, terima kasih untuk pagi ini. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan nih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.